Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kembali lagi kita boleh bersama-sama belajar renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita semua dimanapun Bapak Ibu berada, kita dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar suatu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih daripada orang-orang yang menang, atau lebih daripada pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istilah atau kata lebih daripada pemenang atau umat pemenang ini sudah sering kita dengarkan di gedung-gedung gereja, apalagi ketika WL menyatakan kita lebih daripada pemenang, maka jemaat menjawabnya amin dan menyetujui apa yang disampaikan oleh WL tersebut. Tapi Bapak Ibu saudaraku, kita belajar, memang mudah sekali saudaraku kita mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang atau kita adalah umat pemenang. Nah, ini saudaraku terjadi karena kita memang begitu mudah untuk melihat mencomot ayat-ayat kebenaran firman Tuhan tanpa kita belajar konteksnya di dalam Roma 8 ayat 37 ini saudaraku. Pernyataan Paulus mengenai lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang ini, saudaraku, sebenarnya ditujukan kepada jemaat Roma yang sudah teruji perjuangannya. Tetapi setia mereka ikut Tuhan walaupun nyawa mereka menjadi taruhan. Kemenangan mereka itu benar-benar dibayar dengan harga yang sangat mahal, saudaraku. Maka pantas mereka disebut lebih daripada pemenang oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku, sebutan umat pemenang sebenarnya tidak bisa ditunjukkan kepada semua orang Kristen atau kepada orang Kristen yang tidak hidup dalam perjuangan, orang Kristen yang tidak memahami tentang konteks ini. Jadi saudaraku, sebutan lebih daripada pemenang ini hanya untuk mereka yang sudah berjuang seperti jemaat di Roma ini. Nah saudaraku, bagaimana bisa kita dikatakan menang jika kita tidak berjuang? Atau bagaimana kita disebut sebagai seorang pemenang tapi kita sendiri tidak berjuang? Apa yang kita perjuangkan selama ini? Apa yang kita sudah lakukan untuk sebuah perjuangan di dalam Tuhan selama ini? Kalau kita belum membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, kita belum bisa membuktikan perjuangan kita kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh jemaat Roma waktu itu, saudaraku. Kita belum pantas disebut umat pemenang. Nah, jangankan menjadi umat pemenang, berjuang seperti jemaat Roma saja kita belum. Nah, faktanya hari ini, saudaraku, banyak orang Kristen yang merasa sudah mengikut Tuhan Yesus hanya karena beragama Kristen dan pergi ke gereja. Nah, malah tidak sedikit saudaraku orang menjadi Kristen karena mencari berkat jasmani, mencari kemakmuran duniawi saja. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus bukan hanya saja untuk meraih berkatnya, saudaraku, tetapi ikut dalam perjuangan, ikut dalam penderitaan, ikut dalam proses yang Tuhan Yesus inginkan, yang Tuhan Yesus juga sudah pernah lalui.
Saudaraku, hari-hari ini lebih parahnya lagi apabila Tuhan kita itu dipandang sebagai penolong untuk meraih dunia. Mereka tidak mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus, saudaraku, adalah mengikut jejaknya, mengikut cara hidupnya. Seperti jemaat Roma yang memiliki keadaan yang berbeda dengan dunia ini. Dan mereka berani menderita demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan keluarga. Bukan untuk kepentingan kelompok mereka. Tapi demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Mereka, saudaraku, yang sama dengan dunia ini, yang rela meninggalkan segalanya dan berjuang hanya untuk kepentingan Tuhan, adalah benar-benar orang-orang yang layak disebut sebagai milik Tuhan. Mereka adalah umat kepunyaan kesayangan Tuhan. Mereka adalah umat pemenang. Mereka disebut lebih daripada pemenang yang sesungguhnya. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap dalam perayaan Paskah, banyak orang berkata itu adalah kemenangan kita. Itu kemenangan Kristus di kayu salib. Dia telah bangkit dari kematian. Tetapi hari ini, apakah kita menang dalam menghadapi pergumulan? Apakah kita menang dalam menghadapi persoalan? Apakah kita menang menghadapi tantangan-tantangan? Saudaraku, kita harus memahami bahwa kemenangan Tuhan Yesus itu juga pun tidak otomatis. Dan membuat kita menjadi orang pemenang. Jadi bukan berarti karena Tuhan Yesus sudah menang, maka otomatis kita juga menang. Tidak, kita harus mengikuti proses seperti yang Tuhan Yesus jalani. Karena jika kita tidak berjuang, saudara, seperti Tuhan Yesus berjuang, kita tidak dikatakan umat pemenang dan tidak bisa kita disebut sebagai umat pemenang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari berjuang. Berjuang untuk taat, berjuang untuk lakukan kehendak Bapa. Berjuang untuk berkenan supaya kita memang pantas disebut umat pemenang karena kita telah berjuang. Terima kasih, ini kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.